Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Muar Apriliani, kelas 2B. Saya akan mereview pembelajaran atau pertemuan keempat. Bab ketiga, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, yaitu berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 PR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, WVSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu alasannya adanya alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, alasan praktis. Dan yang keempat, ada alasan adaptif. Yang ketiga, cara-cara melalui pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, ada rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Yang kelima, mitigating. Keempat, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evaluasi atau evolusionis. Yang kedua, kompromis. Yang ketiga, global. Alasan diadakan pembaharuan KUHP misalnya hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1895 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WYSH masih berlaku. Dulu WYSRU tidak mengatur tentang pembuatan hormoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang private by WPS Office. Alasan praktis, dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptifnya yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang Alasan adaptif sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Kriminalisasi suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang No. 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini, ada kritik dari Profesor Oemar Seno Adji yang mengatakan bahwa Undang-Undang No. 1 atau 1916 Junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas penyuluh keluarga bencana, sifatnya terbatas. Undang-Undang No.
17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana akibat dan adanya undang-undang ini tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Kalau rekriminalisasi mah yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang No 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigering. Suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaharuan KUHP. Evolusi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang peneriban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 BTS dalam buku 2 KUHP sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1900 maka semua ancaman bentuk tindak pidana perjuangan adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. 2. Kompromis. Perubahan yang dilakukan 2. Kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan cukup dengan cara menambah penyelipan saja, misalnya Undang-Undang No 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam yaitu bab A dalam buku 2 pasal 474. Buku 2 pasal 479A perdagangan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal KUHP yaitu dalam penerbangan penganut arti yang sempit dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas.